Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan bahas masalah antara Pak Karno, ya, presiden pertama Indonesia, dan Al-Mahdi ini apakah orangnya sama atau bagaimana, ya. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Pak Karno saat ini masih hidup, katanya seperti itu, ya. Terus bahkan ada yang bersaksi, kalau nggak percaya nanti disuruh ini ditunjukkan ada yang mengatakan di Lampung, ada yang mengatakan di Jawa, misalnya semacam itu. Lalu saya katakan, apakah hubungannya antara Pak Karno dan Al-Mahdi ini benar ada atau hanya seseorang sendiri-sendiri, misalkan, ya, sebagaimana yang dipahami bahwa katanya Ogo Wangsit itu Jayabaya, ya, Jangka Jayabaya itu Sadropiningin atau Budangon, dan itu berbeda dengan Al-Mahdi yang katanya di Arab itu, ya. Tapi saya sangat meyakini bahwa sebenarnya Pak Karno ini sudah menitis, ya, menurut saya semacam itu. Jadi saya sangat meyakini bahwa kemunculan Pak Karno ini bukan Pak Karno yang lahir di tahun 1901 itu, ya, 6 Juni 1901. Tidak seperti itu. Ini saya sangat meyakini hal itu. Tapi apa hubungannya dengan Indonesia menjadi mercusuar dunia? Akhirnya kemunculan Pak Karno, bahkan biasa disangkut pautkan dengan Kanjeng Ratu Kidul itu, ya. Saya sangat meyakini hal itu benar adanya. Tapi apakah hubungannya dengan Al-Mahdi, ya? Yang notabene Al-Mahdi itu dipahami oleh pemahaman Islam, ya, pemahaman Muslim tentang kemunculan Al-Mahdi. Tentu diharapkan munculnya akan dari Arab, gitu. Atau tidak, kalau Kanjeng Rasul mengatakan menunjuk ke arah timur, tentunya dia munculnya dari arah timur tapi berketurunan nasab Arab, ya, istilahnya masih mungkin dilihat postur dan wajahnya masih ke Arab-Araban semacam itu. Tapi saya sangat meyakini bahwa sebenarnya Pak Karno, ya, ini mantis, dan yang saya sangat yakin manitisnya ini adalah orang yang dipilih oleh Allah sebagai Al-Mahdi, gitu loh, ya. Ini saya sangat yakini hal itu. Jadi nanti jika muncul, benar-benar muncul, ya kemunculan Al-Mahdi ini, menurut saya, jadi Al-Mahdi ini juga merupakan titisan dari Pak Karno itu loh, menurut saya semacam itu, ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dipahami oleh semua umat saat ini, ada yang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain-lain, ini merupakan seseorang ini sama, gitu. Yang dipahami oleh Hindu, oleh Buddha itu sama, orangnya ya satu itu. Kalau untuk Muslimnya bisa dikatakan Al-Mahdi, kalau untuk orang Hindunya Kalki Avatar, misalkan, semacam itu. Jadi orangnya semacam itu. Bagaimana yang dikatakan Sadropiningin oleh
pemahaman sebagian adalah Pak Karno itu sendiri ya ini dalam diri Al-Mahdi itu merupakan titisan juga dari Pak Karno. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa Pak Karno ini istilahnya mantis menjadi dalam diri Al-Mahdi. Itu yang saya tahu ya, yang saya tahu seperti itu. Karena apa? Karena kemunculan Al-Mahdi ini banyak dipahami oleh semua umat di dunia ini, gitu loh. Dan itu mengacu pada satu orang saja, yaitu Al-Mahdi itu kalau untuk pemahaman Muslim, Al-Awatar untuk pemahaman Hindu. Oleh karena itu, karena diutusnya ini sangat berdekatan dengan hari kiamat, maka sudah saya katakan ini merupakan bentuk pemenuhan keadilan di atas bumi ini dan kemakmuran. Dan itu sudah dijanjikan dalam Al-Quran akan diberjayakannya Bani Israel untuk yang kedua kalinya, ya semacam itu loh. Bukankah Nabi Sulaiman itu adalah keturunan Bani Israel, ya? Jadi Bani Israel diberjayakan pada zamannya Nabi Sulaiman itu. Kemudian saat ini ya saya sangat yakin bahwa untuk kedua kalinya Bani Israel akan diberjayakan, akan menjadi mercusuarnya dunia, macam itu. Oleh karena itu yang saya tahu ya bahwa Al-Mahdi ini dia sudah istilahnya diberikan tabut oleh Allah, macam itu. Dan tabut itu tentu kunci untuk mengeluarkan sesuatu harta benda yang benda. Mungkin juga semacam Pak Karno ini yang nanti hubungannya dengan harta amanah yang mungkin berada di World Bank itu, ya. Entah nanti macam apa cara-caranya mengeluarkan dana amanah itu, ya biar itu Pak biar Pak Karno-nya itu sama, bahkan bisa dikatakan dengan Kanjeng Ratu itu, gitu macam itu. Oleh karena itu ya saya sangat meyakini bahwa kemunculan Pak Karno saat ini tidak semata-mata hanya kemunculan Pak Karno yang dulu, ya, menurut saya semacam itu. Jadi kemunculan Pak Karno saat ini saya sangat meyakini sangat berhubungan dengan seseorang yang ditunjuk Al-Mahdi itu oleh Allah, ya, macam itu. Jadi ya terserah mereka, misalkan jika pemahamannya masalah kebangkitan Pak Karno ini masih hidup, misalkan terus akan mengambil alih sebagaimana yang pernah dikatakan, kutitipkan bangsa dan negara ini kepadamu, misalkan, ya. Dan sekarang akan diambil lagi, ya, yaitu terserah pemahaman mereka, ya. Tapi yang saya pahami bahwa kemunculan Pak Karno saat ini saya sangat meyakini mantis, dan titisannya itu nantinya akan yang jadi Al-Mahdi itu, menurut saya semacam itu, ya. Terlepas dengan pemahaman yang berbeda, ya, saya sangat meyakini hal itu. Oleh karena itu sebagaimana yang dipahami oleh pengagum Soekarno, ya, misalnya semacam itu, saya sangat meyakini memang tidak lama lagi, ya, Pak Karno juga akan muncul, saya semacam itu. Dan ya mudah-mudahan secepatnya bisa mengeluarkan harta amanah, ya, harta amanah
yang selama ini sudah dipercayakan oleh Allah terhadap, kalau nggak salah ya, dua orang ini, yaitu Pak Karno dan Kanjeng Ratu itu ya. Itu yang akan mengurusi harta-harta amanah itu saya sangat meyakini, yaitu Pak Karno dan Kanjeng Ratu itu, tentunya semacam itu. Oleh karena itu ya didoakan saja, mudah-mudahan tidak lama lagi ya, mungkin di awal-awal tahun 2021 ini, mudah-mudahan kemunculan Asadul ini Mahdi, misalkan ya Pak Karno, Ratu gitu misalkan, Ratu Adil dan lain-lain, kakek Avatar dan lain-lain, dan itu diharapkan untuk membawa kemakmuran dan keadilan bumi ini segera muncul. Ya, jadi saya sangat meyakini bahwa yang jadi Al-Mahdi ini ya, yang jadi Al-Mahdi ini merupakan titisan Pak Karno juga gitu loh. Saya sangat meyakini hal itu. Kenapa? Ini untuk pemersatu hari-hari di akhir ini ya sebelum datangnya hari kiamat itu, saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi itu ya merupakan ini representasi dari siapapun penyebutannya itu gitu loh. Seperti yang sering saya katakan, ana inna dzanni abdi bi, semacam itu. Jadi bisa saja dikatakan bagi pengagum Soekarno misalkan ya, ini Soekarno, bisa dikatakan kakek Avatar, bisa dikatakan Al-Mahdi, Satrio Piningit, Sang Kinase, sang yang terpilih dan lain-lain semacam itu. Itu mengacu pada satu orang saja, yaitu Al-Mahdi. Saya sangat meyakini hal itu. Jadi kemunculan Pak Karno saat ini yang saya sangat meyakini bahwa kemunculannya akan dalam diri Al-Mahdi. Sebab yang saya tahu bahwa Al-Mahdi ini diberikan kotak tabut ini, yang saya tahu semacam itu tahu. Dan ada yang sesuatu yang saat ini mungkin masih rahasia ya. Saya tahu itu ya. Ya. Dan saya sangat meyakini hal itu. Jadi bisa dikatakan seseorang yang muncul ini, saya sangat meyakini satu orang yang muncul ini adalah 1000 jiwa dari sebutan-sebutan yang sampean sematkan atas dirinya ini. Jadi bisa dikatakan kakek Avatar yang terpilih, yang terkasih, yang kinaseh ya, semacam itu. Ratu Adil, Al-Mahdi, Bung Karno, semacam itu ya. Karena saya tahu bahwa dalam diri Al-Mahdi ini juga membawa apa-apa yang ada dalam rahasianya Pak Karno itu, yang saya tahu semacam itu ya. Jadi ya bisa dikatakan Pak Karno itu sendiri ya, bisa juga bisa dikatakan Muhammad Ibnu Abdillah itu sendiri. Kemudian bisa dikatakan sebagai Yesus juru selamatnya. Karena yang saya tahu kesemuanya sebutan-sebutan itu ada dalam diri Al-Mahdi itu ya. Jadi Al-Mahdi ini kalau menurut saya ya seperti itu, representasi dari pemahaman umat di dunia saat ini macam itu ya. Oleh karena itu kemunculannya pun saya sangat meyakini akan tentu ada tanda-tanda alam yang menyertainya ya. Saya sangat yakin bahwa ada awan tipis di 7 gunung di Jawa misalkan,
badai di Amerika Latin, kemudian di Perancis dan lain-lain, saya sangat yakini ini adalah bentuk gejolak alam karena menyambut tuannya yaitu Al-Mahdi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.